Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya El Agung Kiranade dengan NIM A40122202. Saya merupakan anggota dari kelompok 7 yang dimana materi kami berjudul Manajemen Bimbingan Konseling di SD. Baik, saya langsung saja masuk di dalam materi. Materi yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen bimbingan konseling. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Menurut Ali Masyum dan Zainal Abidin Munawir tahun 1997 di halaman 384 sampai dengan 385 menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai idarah yang berasal dari kata adara, yaitu mengatur. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli, di antaranya Terry 2005 menyatakan manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Parker dalam Husaini Usman tahun 2011, manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Adapun pengertian manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau P4. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen mempunyai beberapa esensi, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses kegiatan, yang kedua, manajemen untuk mencapai tujuan, dan ketiga, manajemen memanfaatkan sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, sarana, prasarana, dan lain-lain. Dari berbagai pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Sedangkan kuantitas dari layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari jumlah konseling yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Efektif berarti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Pada dasarnya, penerapan manajemen adalah untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan itu, langkah pertama yang diperlukan adalah mengenal tujuan. Terlebih dahulu, kejelasan pengenalan terhadap tujuan akan memberikan pertama, kepastian arah, kedua, memfokuskan arah, ketiga, menjadi pedoman rencana dan keputusan, yang keempat, mempermudah pelaksanaan evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai termasuk mengidentifikasi faktor penghambat penunjangnya. B. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling memiliki 5 prinsip dalam pengelolaan manajemen, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas, yang kedua, prinsip pengelolaan, yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, yang kelima, prinsip kerjasama. C. Fungsi manajemen bimbingan konseling. Manajemen bisa berhasil bila dalam suatu pengelolaan fungsi-fungsi dari manajemen dapat dioperasionalkan atau dapat dilakukan dengan baik dan sistematik. Berdasarkan fungsi manajemen dari berbagai pendapat dan ahli, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen bimbingan dan konseling terdiri dari planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengendalian.
Keempat fungsi ini merupakan sistematika dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning adalah pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan dibuat, maka selanjutnya konselor melakukan organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian menurut George R. Terry tahun 2005 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan atau sasaran tertentu. Kemudian yang ketiga, executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling utama dalam kegiatan manajemen. Pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang dalam suatu organisasi. Artinya pelaksanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dalam berbagai pengarahan. Yang keempat, controlling atau evaluasi. Pengendalian di dalam manajemen bimbingan dan konseling disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah fungsi manajemen yang terakhir, yaitu kegiatan yang dikendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Evaluasi terkait dengan bagaimana mengawasi dan mensupervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling sesuai dengan program yang telah dibuat? Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah Manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan. Bimbingan dan konselingnya efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Dalam konteks bimbingan dan konseling (BK), manajemen dapat berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta penggunaan daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling adalah yang pertama, efisien dan efektif, artinya kesesuaian hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif, artinya kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personel secara baik. Yang ketiga, kerjasama, artinya adanya hubungan kerjasama yang baik antara personel sekolah. Dan yang keempat, pengelolaan manajemen, sistematika manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, evaluasi. Adapun fungsi manajemen bimbingan dan konseling terdiri dari planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, executing, pelaksanaan, dan controlling, pengendalian. Keempat fungsi ini merupakan sistematika dari manajemen bimbingan konseling. Baik, itulah materi dari kelompok 7 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om